Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Basar UMKM Apasa. Dan kalau kita bicara Basar UMKM, salah satu pangan lokal yang tersedia di Basar ini adalah daun kelor. Ada banyak yang bisa disajikan di sini melalui daun kelor ini. Salah satunya adalah biji kelor. Lalu kemudian ada juga tepung yang terbuat dari daun kelor. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pemilik dari dapur kelor atau yang kita kenal dengan nama latinnya Moringa, yaitu Bapak Tio Keban. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Karilan. Ya, apa kabar Pak? Baik, sehat. Ya, baik. Ini di Basar UMKM Apasa. Nah, bagaimana sampai bisa ada ide untuk menjual pangan lokal ini? Karena kita tahu bersama bahwa daun kelor ini rasanya juga tidak begitu enak ya. Dan beberapa tahun terakhir ini memang pemimpin daerah, terutama Gubernur Nusa Tenggara Timur, menggalakkan bahwa semua masyarakat NTT harus makan daun kelor begitu. Nah, daun kelor yang diolah oleh Pak Tio dan teman-teman atau keluarga yang melalui dapur kelor ini, apa saja olahannya, Pak Tio? Ya, baik, terima kasih Karilan. Jadi sejak WHO menetapkan kelor atau lebih dikenal dengan moringa di dunia sebagai salah satu tanaman ajaib yang pernah ditemukan, mulai itu kami mulai merasa penasaran. Wah, ini kita di NTT ini kelor tumbuh di mana-mana. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan. Jadi awalnya kita pikir kalau hanya direbus seperti yang biasa kita bikin sayuran di rumah, mungkin orang bosan juga kali kalau tiap hari enak ya? makan gitu. Kita coba ikut ada pelatihan di pusat pembelajaran kelornya di Blora, dan kembali situ kita coba mulai olah dari daunnya. Memang untuk daun, biji, bunga semua bisa diolah jadi berbagai produk turunan. Nanti bisa kita lihat seperti ini. Nah, memang saat ini yang lebih banyak kita masih olah dari produk-produk turun dari daun. Nah, itu bisa jadi produk-produk kopi kelor, teh kelor, jahe kelor, ada jusnya, tapi juga ada yang kita coba sajikan yang bisa dinikmati langsung, misalnya orang ke tempat pasar, tempat restoran, atau tempat makan seperti ini, yang di kaki 5 sampai yang bintang 5 orang bisa merasakan dengan cita rasa yang kekinian. Nah, ini salah satunya seperti Moringa Bubble Drink. Nah, ini kita coba dengan minuman kekinian boba untuk seperti adik-adik yang kalangan milenial, mungkin mereka lebih suka ya. lebih suka yang gitu. Sehingga tinggal kita semua tetap kita tambahkan dengan kelor atau moringanya biar secara nutrisinya bisa masuk untuk adik-adik atau kalangan siapa aja. Nutrisi yang masuk dengan cita rasa yang kekinian, kira-kira itu yang visi kita. Baik, Pak Tio, ini tadi saya juga mencoba ada teh kelor dengan cita rasa jeruk begitu ya, dan tapi tidak terasa daun kelor sama sekali. Iya. Nah, ini bagaimana sih pengolahannya, seperti apa? Ya, ini yang kita memang sangat senang sekali kalau warga Kota Kupang atau di mana bisa menikmati kelor, mendapat nutrisinya. Tapi mungkin orang yang punya permasalahan dengan soal cita rasa kelor, tapi kalau bisa tidak terasa, wah itu kita lebih senang. Memang ini kita ada metode tersendiri, namanya lock method untuk mengunci nutrisinya. Yaitu diproses dengan, artinya kelor ini dia baru punya nilai ekonomi kalau dia sudah jadi tepung gitu. Nah, jadi dari daun itu perbandingan dia 5 kg daun basah jadi 1 kg daun kering. Nah, itu memang ada metode melalui pengeringan dengan suhu tertentu itu sekitar 35 derajat, kemudian dia proses penguapan juga secara pelan-pelan selama kurang lebih 3 hari. Nah, itu diharapkan dengan metode yang kita pakai ini, itu nutrisinya bisa terkunci. Nah, memang sedikit berkurang ya, sedikit, tapi tidak sampai 3%, masih kadar air juga kita upayakan sekitar di bawah 3%. Nah, ini semua nanti bisa diuji laboratorium di mana saja. Memang kalau yang lab yang kita uji di SIG di Bogor,
Iya. Nah, itu yang tapi kalau di lab di sini juga silakan bisa diuji nutrisinya. Tuh, yang memang ini anugerah Tuhan di Marungga atau di Kelor ini hampir semua nutrisi yang dibutuhkan untuk ini Ada semua ada di semua. Moringa. Memang Iya. semua tanaman tapi memang ini anugerah di Kelor nih semuanya lengkap. Itu yang mungkin disebut tanaman ajaib. Iya, baik. Orang Kupang mengatakan daun marungga, begitu ya. Marungga ya. Bahasa Latinnya moringa atau bahasa Indonesianya daun kelor. Nah, Pak Tio, ini dari usaha yang dibuat dari daun kelor ini, apakah dari luar NTT juga sudah melirik daun kelor yang kita miliki di Nusa Tenggara Timur ini? Karena memang berdasarkan informasi, daun kelor yang ditanam di Nusa Tenggara Timur berbeda dengan daun kelor yang ada di luar sana. Kalau dari hampir 2 tahun dari pasar atau pelanggan kita yang ada di luar negeri yang sudah cukup banyak juga, nah, mungkin mereka merasakan dari kelor yang ada di daerah mereka kurang sebagus yang di sini. Memang dari hasil penelitian juga kalau untuk daerah seperti kita NTT yang memang ini anugerah Tuhan lagi, ini kita dianugerahi sinar matahari yang cukup panjang, kemudian kondisi tanah seperti ini, secara dari kacamata pertanian ini memang sangat cocok untuk tempat tumbuhnya kelor ini. Hingga memang kalau mau dibilang ya kelor dari NTT ini memang termasuk yang paling bagus sudah nih untuk saat ini. Iya. Kalau dari teman-teman di daerah lain, Sulawesi juga mungkin agak bagus ya, Sulawesi itu juga cukup hampir sama dengan kita. Tapi kalau seperti di Jawa mungkin terlalu lembab atau kadar airnya terlalu banyak, jadi kurang sebagus di sini. Baik, ini dari dapur kelor Pak Tio, sudah dari daerah mana saja yang meminta untuk produksi teh atau tepung atau biji kelor ini? Kita kurang lebih ada 14 kota saat ini lebih banyak di daerah Jawa ya, di Kalimantan, Sulawesi juga ada. Memang sejauh ini kita baru untuk yang pasar lokal di dalam daerah sendiri kita memang perlu lebih banyak sosialisasi lagi atau promosi lagi untuk, atau mungkin kita sini hampir tiap hari orang sudah biasa makan marungga, jadi ini mungkin untuk teman-teman atau warga yang di kota-kota besar yang tidak punya kebun kelor atau tidak ada pohon kelor di rumahnya, mungkin mereka bisa menikmati dari yang produk-produk yang sudah dikemas yang siap saji gitu. Iya. Baik. Yang terakhir, Pak Tio, apa yang menjadi harapan dari dapur kelor atau Pak Tio sendiri sebagai pemilik dapur kelor? Apakah kemudian moringa ini atau usaha dapur kelor ini bisa berkembang lebih baik lagi atau dilirik oleh pemerintah? Jadi kalau harapan kita ke depan ini dengan potensi atau ini anugerah kelor yang berlimpah di NTT, selain kita bisa konsumsi sendiri, memang ini ada 2 hal yang bisa kita dapat dari sini. Yang pertama, untuk penurunan stunting gizi buruk untuk NTT, saya kira ini salah satu cara yang mudah dan murah karena kelor ada di mana-mana. Itu silakan masing-masing pemerintah atau di kalangan dunia usaha atau di masyarakat bisa memanfaatkan untuk konsumsi sendiri, tapi juga di sisi lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa diolah jadi berbagai macam produk. Ini yang mungkin perlu disentuh untuk pengolahan sampai ke pasarnya, termasuk kemasannya, atau bisa dibikin yang bisa lebih menarik pasar, termasuk juga dalam skala usaha yang lebih besar. Sejauh ini kita baru pada kelas UMKM atau paling ini ke industri kecil gitu ya, belum ke skala besar. Kalau bisa ditingkatkan investasi ke skala untuk industri yang besar, itu baru kita bisa bicara menyangkut ekspor atau untuk pasar-pasar yang lebih besar. Kalau saat ini paling kurang untuk bisa kebutuhan lokal atau dalam negeri dulu. Kira-kira itu, Karilon. Baik, terima kasih banyak Pak Tio. Ya, sama-sama. Untuk waktunya bersama saya malam hari ini. Demikian pendengar dan juga pemirsa RNet, obrolan kami malam hari ini
bersama dengan Pak Tio Keban, pemilik dari Mosa Moringa Bubble Drink dan juga Dapur Kelor yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Semoga kita semua juga bisa mendapatkan manfaat dari produk-produk kelor yang memang sangat familiar di sekitar kita di Nusa Tenggara Timur ini. Saya Rilwan Poik, terima kasih. Sampai jumpa.